Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, shalom, shalom sejahtera bagi kita semua dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya percaya ketika kita meluangkan beberapa menit ke depan waktu kita mendengar firman Tuhan, firman ini akan memberkati kehidupan kita dan firman ini akan mengubahkan setiap kehidupan kita. Sebab itu judul firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan memberikan sebuah judul yaitu hidup yang berkelimpahan. Nah, langsung saja Bapak Ibu kita akan buka Alkitab kita di dalam Amsal 11 ayat 24 sampai yang ke-25. Amsal 11 ayat 24 sampai ayat yang 25, begini firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Ayat 25, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, setiap kita menginginkan hidup kita berkelimpahan dengan berkat-berkat Tuhan. Nah, kalau kita membaca ayat ini Bapak Ibu, seakan-akan kita menemukan suatu keadaan, suatu realita yang salah. Mari kita coba perhatikan, ada orang yang menyebar harta miliknya, tetapi bertambah-tambah kaya. Menyebar harta tapi justru bertambah kaya. Ini sungguh hal yang aneh. Realita yang benar adalah ketika orang itu menyebar harta miliknya, membagi-bagikan harta miliknya, kekayaan orang tersebut tidak akan mungkin bertambah. Tetapi kekayaan orang tersebut akan berkurang, bahkan orang itu akan menjadi miskin ketika dia menyebar harta miliknya. Karena ini sebuah pengeluaran bukan hal pemasukan. Secara logika kita setuju semua dengan hal ini. Selanjutnya dikatakan ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Dan kita juga melihat di sini ada orang yang menghemat secara luar biasa namun kehidupannya selalu berkekurangan. Nah, hal ini sungguh menganehkan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Orang yang berhemat tapi justru mengalami satu kekurangan. Nah, realita yang benar adalah orang yang berhemat secara luar biasa pasti hidupnya selalu berkecukupan. Karena dia sangat berhati-hati dalam mempergunakan harta miliknya. Ada sebuah peribahasa mengatakan rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya akan mau mengatakan kepada setiap kehidupan kita yang mendengar acara ini, yaitu Salomo menulis firman Tuhan bukan tampaknya sesuatu yang salah dan juga bukan sesuatu yang aneh. Tapi ini adalah sebuah fakta kebenaran firman Tuhan. Bahwa orang banyak memberi, bahwa orang banyak menabur, orang banyak berbagi untuk orang lain. Tuhan berjanji akan memberkati orang tersebut lebih dari apa yang sudah dia berikan. Ini sebuah fakta kebenaran firman Tuhan yang harus kita tanam di dalam kehidupan kita. Bahkan ini adalah sebuah kunci bagaimana saudara akan mengalami terobosan berkat-berkat yang melimpah dari sorga menyertai kehidupan kita. Ayat 25 mengatakan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi ketika kita berbagi, ketika kita memberi untuk orang lain, ketika kita peduli terhadap sesama kita, berkat itu akan kembali di dalam kehidupan kita. Apa yang pernah kita lakukan, apa yang kita beri terhadap orang, tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Itu karena Tuhan berjanji, Dia akan memberkati lebih dari apa yang sudah kita berikan. Lukas 6 ayat 38 mengatakan, berilah
maka kamu akan diberi. Setiap pemberian kita pasti kembali kepada diri kita. Setiap pemberian kita pasti tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan memperhitungkan, bahkan Tuhan menambahkan berkat-berkat yang lebih dari apa yang sudah kita berikan. Nah, Bapak Ibu yang saudara dikasihi Tuhan, selanjutnya bagaimana sikap kita ketika kita memberi? Di dalam 2 Korintus 9 ayat 7, 2 Korintus 9 ayat 7 sampai ayat yang ke-8, saya bacakan untuk kita semua. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, Tuhan tidak melihat seberapa banyak kehidupan kita di dalam memberi. Tuhan tidak pernah melihat seberapa besar pemberian kita, apapun bentuknya. Jadi Tuhan lebih daripada itu. Tuhan lebih tertarik melihat sikap hati kita di dalam kita memberi, di dalam kita berbagi. Jadi sikap hati kita ini lebih utama daripada pemberian itu. Di 2 Korintus ini kita bisa melihat ketika kita mau memberi, ketika kita mau berbagi, kita mau perhatikan dulu hati kita. Di sana dikatakan harus dengan rela hati, ikhlas, tanpa ada unsur paksaan. Memberi dengan penuh sukacita. Ini yang Tuhan mau ketika kita mau memberi. Harus didasari hati yang benar, hati yang tulus, hati yang ikhlas, tanpa paksaan. Dengan penuh sukacita kita memberi. Dan hasilnya ketika kita sikap hati kita sudah benar ketika kita memberi. Hasilnya di ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jadi Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 8 ini sebuah hasil ketika sikap hati kita benar ketika kita memberi. Tuhan akan limpahkan kasih-Nya supaya kita berkecukupan dan berkelebihan di dalam kebajikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau boleh saya boleh menarik kesimpulan. Jadi firman Tuhan ini adalah sebuah fakta kebenaran, bukan fakta keanehan, tapi ini adalah sebuah fakta kebenaran yang perlu kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita. Jadi memberi tidak akan pernah membuat Anda jatuh miskin. Berbagi tidak akan pernah membuat Anda berkekurangan. Tapi justru kita memberi dengan sikap hati yang benar. Di situ ada kelimpahan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari lihat sekeliling kita. Lihat saudara kita, lihat teman kita, orang tua kita di sekeliling kita. Mari kita mau belajar memberi. Karena memberi itu adalah tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan sangat-sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan terus memelihara setiap kehidupan kami. Ajar kami menjadi orang-orang yang peduli terhadap sekitar kami. Peduli terhadap lingkungan kami. Peduli terhadap sesama kami Tuhan. Dengan sikap hati yang memberi. Tuhan berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Apapun yang menjadi keperluan kebutuhan hari-hari ini Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku
Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tua yang di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah